Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari lanjutkan tadarus dengan terjemah tafsir Jalalain. Sekarang surat Al-Maidah ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan jika mereka datang kepadamu, yaitu orang-orang Yahudi munafik, mereka berkata, kami beriman. Padahal mereka masuk kepada dengan membawa kekafiran dan mereka keluar daripadamu dengan membawa kekafiran pula. Mereka tidak beriman dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Itu berupa kemunafikan. Jadi orang munafik itu masuk Islamnya pun dengan kekafiran gitu ya. Bukan mau benar-benar masuk Islam tapi tetap dalam kafir, keluar di Islamnya pun kafir. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihimus suhta la bi'sa ma kanu ya'malun. Dan akan kamu lihat banyak di antara mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, bersegera, artinya cepat terlibat dalam berbuat dosa, kedustaan dan permusuhan, keaniayaan, serta memakan barang yang haram seperti uang suap dan lain-lain. Sungguh amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Itu yakni perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tadi. Laula yanahahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aklihimus suhta labi'sa ma kanu yasna'un. Kenapa orang-orang alim dan para pendeta mereka tak melarang mereka mengucapkan dosa, artinya kata-kata dusta, dan memakan barang yang haram? Sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat itu, yaitu tidak melarang mereka berbuat kejahatan. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha'u wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Orang-orang Yahudi berkata setelah mereka ditimpa kesusahan disebabkan mendustakan Nabi, padahal selama ini mereka adalah orang-orang yang paling mampu dan paling banyak harta. Tangan Allah terbelenggu, artinya dikatup hingga terhalang untuk menyebarkan rezeki kepada kita. Ucapan itu merupakan sindiran terhadap kikirnya Allah Subhanahu wa taala buat melimpahkan rezeki. Firman Allah Subhanahu wa taala, tangan merekalah yang dibelenggu dari berbuat kebaikan hingga tak mau melakukannya. Ini sebagai doa terhadap mereka, dan mereka dikutuk disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, bahkan kedua tangannya terbuka lebar. Mereka merupakan simbol tentang kiasan tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Pujian kepada tangan ini untuk menunjukkan banyak dan melimpahnya karena segala sesuatu yang diberikan oleh seorang dermawan berupa harta melalui tangannya. Dia memberi nafkah sebagaimana dikehendakinya.
Apakah akan diperlapang ataukah dipersempitnya? Tidak satu pun dapat menghalanginya. Dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu berarti akan menambah banyak kedurhakaan dan kekafiran mereka. Karena kekafiran mereka kepadanya, dan kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Hingga setiap golongan menentang dan memusuhi lainnya, setiap mereka menyalakan api peperangan. Maksudnya untuk memerangi Nabi Muhammad SAW, dipadamkannya oleh Allah, artinya setiap mereka bermaksud maka ditolak oleh Allah, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, maksudnya menghancurkannya dengan berbuat maksiat, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, hati-hati ya. Orang yang kaya jangan merasa ya, saya kaya meskipun tidak beribadah. Hati-hati. Itu dikatakannya harta tersebut untuk menambahnya kedurhakaannya gitu ya. Kalau harta tidak dibarengi dengan keimanan, itu akan menjadikan bertambahnya kedurhakaan. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyiatihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman kepada Nabi SAW dan bertakwa, artinya menjaga diri dari kekafiran, pastilah kami hapus dari mereka kesalahan mereka dan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga kenikmatan. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Dan sekiranya mereka menegakkan Taurat dan Injil, mengamalkan ajarannya, diantaranya beriman kepada Nabi SAW, karena memang dalam Injil terdapat ajaran untuk mengimani Nabi Muhammad. Dan apa yang diturunkan kepada mereka, maksudnya kitab-kitab dari Tuhan mereka, tentulah mereka akan memperoleh makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Maksudnya dilapangkannya rezeki dan dilimpahkannya atas mereka dari segenap penjuru. Di antara mereka ada umat, maksudnya golongan yang adil, yakni mengamalkan, dan mereka itulah yang beriman kepada Nabi SAW, seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Tetapi banyak di antara mereka yang amat jelek atau amat buruk apa yang mereka kerjakan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'shimuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah semua yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu sembunyikan sesuatu pun daripadanya, karena takut akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jika tidak kamu lakukan, tidak kamu sampaikan semua yang diturunkan padamu itu, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Risalah dengan tunggal atau jamak, karena menyembunyikan sebagian berarti menyembunyikan semuanya. Dan Allah memelihara kamu dari manusia agar tidak sampai membunuhmu. Pada mulanya Rasulullah SAW itu dikawal sampai turun ayat ini. Lalu sabdanya, pergilah karena sesungguhnya Allah memeliharaku. Riwayat Hakim, sesungguhnya Allah tidak memberikan bimbingan kepada kaum yang kafir. Jadi sebelum turun ayat ini, Rasulullah itu selalu didampingi oleh para sahabat, selalu dikawal gitunya. Nah, setelah turun ayat ini, kemudian Rasulullah untuk membiarkan pengawalnya, tidak mengawalnya lagi. Qul ya ahlal kitab lastum ala shay'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik
min rabbika tughyanan wa kufran fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakanlah hai ahli kitab, kamu tidaklah berada dalam sesuatu agama, tidak dianggap beragama hingga kamu menjalankan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yakni dengan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, di antaranya beriman kepadaku. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu hanyalah akan menambahkan kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan mereka. Maksudnya bahwa disebabkan kekafiran mereka tadi, maka Al-Quran yang diturunkan padamu itu hanyalah menambah kekafiran dan kedurhakaan mereka. Jadi bukan petunjuk dan keimanan. Maka janganlah kamu berduka cita atau bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir. Jika mereka tak mau beriman, tidak usah mereka itu dihiraukan. Nah itu ya, hati-hati. Al-Quran itu jika kamu tidak mengimaninya, ya, itu berarti bukan sebagai petunjuk, tapi sebagai ini ya, kesesatan, kedurhakaan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi menjadi mubtada, kaum Sabiin ya, orang mukmin, orang Yahudi, kaum Sabiin atau sekte dari Yahudi, dan orang-orang Nasrani yang menjadi badal dari mubtada ialah siapa saja yang benar-benar beriman, yang jadi sahawaik di kaum sahawaik sebelum naugenya dari kalangan mereka kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati dalam menghadapi hari kemudian sebagai kabar dari mubtada, khobar dari mubtada, dan yang menunjukkan kepada khobarnya inna. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul, tetapi setiap datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, yaitu berupa perkara yang hak atau benar, maka mereka tidak mempercayainya. Sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan, dan sebagian lain dari rasul-rasul itu mereka bunuh, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Pengungkapan dengan lafal yaqtuluna atau fi'il mudhari, bukannya dengan lafal qatalu atau fi'il madi, menggambarkan tentang keadaan yang sedang berlangsung di masa lalu karena adanya fasilah atau pemisah. Sadaqallahul adim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal ibadah kita, dan amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.